Oke, Pak. Makasih banyak. Di Jakarta, sembari menangis pedagang di Pasar Tanah Abang merasa bingung karena sudah 1 bulan lebih tak berjualan. Pada Senin siang, petugas Satuan Polisi Pamung Praja kembali menertibkan sejumlah lapak pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski tidak ada penyitaan barang dalam penertiban ini, salah satu pedagang merasa keberatan dengan penutupan yang dilakukan jelang Lebaran. Menurut rencana, penertiban serupa akan terus dilakukan hingga masa PSBB berakhir, yakni tanggal 22 Mei mendatang. Nggak buka-buka saya, Bang. Bukan kita larang berdagangnya, tapi berkumpulnya. Dengan berdagang maka orang berkumpul, pembeli datang. Jadi untuk sementara memang khusus Pasar Tanah Abang ini ditutup dulu sampai tanggal 22 Mei. Nah, hari jelang Idul Fitri, Pasar Tanah Abang ramai lagi. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Jonah, tadi siang sempat ada razia pedagang di Pasar Tanah Abang. Lalu apakah kondisinya masih ramai hingga petang ini? Ya, selamat sore, Friska dan saudara. Pantauan kami di sore ini Pasar Tanah Abang masih padat, khususnya di Blok G, di mana Blok G ini merupakan salah satu sentra khususnya untuk penjualan pakaian, baik dari pakaian anak-anak maupun pakaian orang dewasa. Meskipun tadi sempat ada razia dilakukan oleh pihak gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP, namun saat ini para penjual kembali berjualan. Tadi saya sempat bertanya kepada salah satu penjual, mengapa mereka masih berjualan. Salah satu alasan adalah mereka membutuhkan uang, di mana tentu saja menjelang hari raya mereka ingin sekali khususnya mendapatkan yang biasanya mereka selalu ramai di hari raya, saat ini cukup sepi. Dan saat ini kita akan mencoba untuk berkeliling khususnya di Blok Tanah Abang untuk melihat bagaimana kepadatan dan keramaian ada. Kalau kita lihat tadi siang sebenarnya lebih ramai, bahkan tidak terlihat adanya seperti social distancing atau physical distancing. Kalau kita lihat di belakang saya ini bahkan adalah salah satu titik checkpoint PSBB terpadu yang ada di Kelurahan Kampung Bali. Namun kalau kita lihat bahkan masih ada masyarakat yang masih berkerumun atau bergerombol dan menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada physical distancing sama sekali. Kalau kita di sebelah kanan atau di belakang saya, ini adalah para penjual yang berjualan khususnya pakaian anak-anak dan pakaian ibu. Memang mereka saatnya akan mengepak atau mengemas dikarenakan mereka akan buka puasa, jadi mereka berencana akan tutup atau tidak membukanya lapaknya kembali. Tadi saya sempat bertanya kepada salah satu penjual, mengapa mereka kembali khususnya setelah mereka kena razia. Mereka tidak ada pilihan, dan ini menunjukkan bahwa di saat masa sulit seperti ini, meskipun ada razia, meskipun ada sanksi seperti denda, mereka seperti tidak beli dan kembali berjualan. Sempat ada arahan khususnya memang dari Pemprov DKI bahwa mereka tidak boleh berjualan, apalagi dari adanya penutupan PSBB tahap kedua ini, Tanah Abang tidak boleh berjualan sampai dengan tanggal 22 Mei. Namun faktanya sampai saat ini mereka tetap berjualan dan mereka tidak peduli, dan ini menunjukkan bahwa ketika mereka ada tekanan untuk tidak berjualan, mereka tetap berjualan. Tampak masih cukup banyak khususnya para pembeli yang datang, di mana para pembeli ini datang tidak hanya dari Jakarta tapi juga datang dari luar daerah, dikarenakan mereka sendiri sudah terbiasa untuk membeli pakaian di Tanah Abang. Dan banyak juga dari mereka yang kenapa tidak tertarik untuk membeli online, dikarenakan mereka sudah terbiasa dan lebih senang untuk memilih langsung di Tanah Abang, apalagi harga jualnya cukup kompetitif. Tadi kami datang sekitar pukul 3, kami sendiri tadi juga sempat ditentang oleh para pedagang yang datang, dikarenakan kedatangan kami cukup mengancam oleh para pedagang, dikarenakan takutnya akan ada razia lagi yang dilakukan oleh pihak Dishub atau Satpol PP. Namun kami datang saja untuk bisa melihat seperti apa aktivitas yang ada, dan mereka tampak tidak peduli, biarpun mereka sadar bahwa ini adalah momen di saat PSBB. Banyak juga dari para penjual atau pedagang yang bahkan tidak menggunakan masker. Meskipun sudah dihimbau untuk menggunakan, mereka masih tidak peduli, dan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, khususnya para penjual Tanah Abang ini cukup rendah, dan ini perlu ada penegasan dari pemerintah agar mereka sadar pentingnya menggunakan masker dan pentingnya mereka memahami apa itu physical distancing. Apalagi para penjual ini, mereka sama sekali tampak cukup acuh, meskipun banyak sekali himbauan ataupun banyak seperti pamflet akan adanya bahaya corona, mereka terlihat tidak peduli dan mereka tetap berjualan dengan alasan mereka butuh mata pencarian khususnya untuk penghasilan atau kehidupan. Rizka? Dalam kondisi yang sulit ini, apa ada sanksi yang diberikan kepada para pedagang yang berjualan di saat PSBB berlangsung?
Ya Friska, untuk denda atau sanksi, memang dari Pemprov DKI sendiri sudah ada mengeluarkan yang dinamakan Pergub 41 tahun 2020, di mana dalam Pergub itu ada 3 jenis sanksi. Yang pertama adalah sanksi administratif tertulis, di mana sanksi administratif tertulis ini seperti sanksi keteguran. Yang kedua adalah sanksi berupa denda, di mana sanksi berupa denda ini berkisar antara Rp100.000 sampai Rp250.000. Sedangkan sanksi ketiga adalah sanksi di mana mereka harus bekerja sosial, jadi menggunakan rompi warna kuning. Tentu saja ada yang sanksi ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh Pemprov DKI agar mereka sadar dan lebih waspada adanya bahaya dari penyebaran virus COVID-19 ini. Rizka. Jona Hamonangan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta.